Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita kepada Tuhan jika hari ini masih diberi kesempatan untuk boleh kita bertemu di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Begitu banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Tidak terkecuali semua manusia saat ini merasakan dampak dari kondisi yang sangat buruk di dunia ini. Banyak sekali orang mengeluh. Orang putus asa bahkan sampai bunuh diri. Tidak terkecuali orang kaya atau orang miskin, saudara. Betapa mengerikan keadaan ini. Saya percaya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus pun, yang berseru setiap hari kepada Tuhan pun, tidak akan pernah terhindar dari kondisi yang sangat mengerikan ini. Secara rohani, kalau kita melihat saudara, tidak ada satupun orang yang mampu bersukacita. Orang kaya begitu banyak rezekinya, banyak berkatnya, tapi tidak bisa kemana-mana. Yang biasa pergi ke sana sini, ya, ke luar negeri, makan berkumpul, itu pun dibatasi. Sekalipun dia mampu. Terlebih orang yang tidak mampu, berdiam di rumah, ini satu keharusan. Ini anjuran dari pemerintah. Tetapi bukan saja kalau kita melihat makna dari anjuran itu sendiri. Itu adalah untuk kepentingan diri kita pribadi, lepas pribadi, bahkan keluarga kita. Nah, patut juga kan kita mengikutinya. Boleh kita mengikuti dan mau kita mengikuti. Diam di rumah. Tapi bagi orang yang hidup pas-pasan, yang dia bekerja upahnya untuk hari ini dan dihabisi untuk hari ini, besok dia bekerja lagi untuk esok hari. Nah, ketika ini ada pembatasan, bukankah ini satu, ya, duka cita, kesedihan, kekecewaan yang tidak bisa dihindari. Banyak sekali kalau kita ingin, ya, mengangkat cerita-cerita di dalam setiap keluarga. Tetapi satu hal yang kita harus tahu, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini, yang sudah mempercayakan saya untuk sedikit membagi, ya, firman Tuhan untuk dapat menguatkan iman kita bersama. Biar juga Bapak Gembala, Ibu Gembala, hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil di desa, di kota, saat ini tidak ada hidup seperti waktu 2-3 tahun yang lalu lagi. Semua kebebasan itu dibatasi. Kalau saya melihat sekarang ini bukan tangan manusia yang membatasi, saudara. Tetapi sudah campur tangan Tuhan. Ini adalah kesempatan terakhir bagi kita, kalau kita memaknai dari semua yang terjadi ini. Ada pesan Tuhan yang kuat di balik semuanya itu. Supaya berdiam diri, merenungkan hidup ini. Kembali mereview keadaan kita, mengevaluasi keadaan kita. Apa selama ini sudahkah kita memenuhi kehendak Tuhan itu? Ini saatnya sebenarnya. Sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, yang mengaku anak Tuhan, punya iman, apalagi punya kuasa, seharusnya mengerti pesan Tuhan di balik, ya, situasi kondisi saat ini. Dia ingin anak-anaknya berjaga-jaga, mempersiapkan dirinya lebih lagi
Karena dia sebagai mempelai itu sudah siap untuk menjemput, ya, mempelai wanitanya. Nah, mempelai wanitanya itu dia inginkan sempurna karena Bapa itu sempurna. Kudus karena Bapa itu kudus. Di dalam kesempurnaan itu harus digiring dengan kekudusan Tuhan sampai kita benar-benar bertemu dengan sang mempelai itu. Dan tidak ada alasan sebenarnya bagi kita, kalau kita rajin ya membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan ini dimanapun kita berada, kita tidaklah kaget saudara dengan kondisi yang seperti ini. Berapa kali Tuhan mengatakan di Alkitab, ya 365 kali Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan takut berarti boleh dikatakan satu hari satu kali saja kita memegang perkataan Tuhan itu dan kita tanamkan di pikiran kita. Ketika ketakutan itu melanda, ketika masalah itu datang, suara Tuhan itu harus terdengar jelas di hati kita. Tuhan mengatakan jangan takut. Mengapa? Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada saudara. Yang kalau kita baca ya ayat mas kita, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Firman Tuhan ini tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita benar-benar mengakui, kita menyadari bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan itu, dan kita sudah menjadi anak Tuhan itu, maka tugas kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Yang pertama tentu tentang pengetahuan. Pengetahuan saudara. Kalau kita melihat benar ya di Hosea itu dikatakan bahwa di Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa. Umatku saudara. Bukan dikatakan umat bangsa lain. Ini kan bicara tentang bangsa Israel, umat pilihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa saudara dan saya ini mengaku umat pilihan. Kita dipilih untuk menjadi alatnya Tuhan. Itu gunanya Tuhan menebus kita. Untuk meneruskan pekerjaan Tuhan itu. Untuk meneruskan pekerjaan Yesus itu. Yesus adalah pemimpin kita, kita berjalan mengikuti dia. Karena dikatakan ya di Matius tadi, di Yohanes pasal 12 tadi, barang siapa melayani aku, ya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan akan firman Allah ini, tentang Allah itu sendiri, tentang Tuhan itu sendiri. Banyak sekali perdebatan sekarang ini terjadi dengan luar biasa, yang saya tidak mengerti. Saya ini orang biasa-biasa saja saudara.
Sejak saya mengenal Yesus itu, banyak sekali ya cara iblis ini ingin melemahkan, ingin menghambat langkah saya. Baru saja mengikut, tertolak dari keluarga besar. Keluarga besar saya. Yang jelas saya dari Islam yang menolak. Itu saya harus meyakinkan diri saya bahwa saya ini adalah pengikut Yesus itu. Dan saya harus membuktikan di tengah-tengah keluarga saya bahwa saya mengikuti Yesus itu. Yesus yang saya ikuti itu tentu saja yang saya kenal itu dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah. Kalau tidak demikian, sia-sialah pengiringan kita. Baru saja mengikut, saudara. Begitu banyak rintangan, halangan, bahkan hambatan. Apalagi ya, waktu saya mengikut Yesus itu, saya kan belum belum lama bercerai dari suami yang Kristen itu. Jadi saya mengikut Yesus itu ketika saya sudah bercerai itu kan. Ada kerinduan saya juga ketika saya mengikut Yesus itu. Nama marga suami saya itu tetap menempel di saya. Karena ada kerinduan saya juga. Jikalau Tuhan izinkan, saya juga ingin menjadi terang di tengah keluarga mereka. Oh, itu pun dihalangi, saudara. Oh, nggak boleh pakai marga itu. Siapa dia? Dan mereka merasa lebih suci, lebih baik dari saya waktu itu. Mau pakai Tanjung, keluarga besar saya marah. Mau pakai Tehu Pioris, ya, itu juga dari keluarga itu tidak setuju, saudara. Hal-hal kecil seperti itu, tetapi sangat menentukan, sangat menyakitkan juga bagi saya waktu itu. Tetapi karena Tuhan yang saya sembah ini adalah Tuhan yang Maha Hadir, saudara. Saya percaya sekali kekuatan yang saya miliki adalah karena Dia hadir di dalam kehidupan saya. Karena dikatakan barang siapa melayani aku. Ya. Saya begitu terima Yesus, saya ingin sekali menjadi alatnya Tuhan itu. Saya tidak lagi ingin melayani. Ya, dunia ini dengan segala pernak-pernik itu, saya tinggalkan itu, saudara. Saya berbalik 180 derajat. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan itu bisa mengubah paradigma saya. Benarlah Tuhan yang Maha Esa itu. Di dalam diri Bapa itu ada roh, ada firman. Dan saya merasakan sekali bahwa firman ya dan roh itu tidak bisa berpisah dari Bapa, karena ini adalah satu, saudara. Esa Allah kita, Esa juga saudara, perantara kita, pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Dia mengambil rupa manusia, itu hak dia. Dia ambil rupa manusia. Dia mau ngambil rupa apapun, itu kan hak dia juga, saudara, terserah dia. Bersyukurlah kita. Dia tidak mengambil rupa kuda, saudara, yang harus kita sembah. Tetapi dia mengambil rupa manusia. Karena pada awalnya Tuhan menjadikan manusia, dia berfirman, hendaklah kita menjadikan manusia ini segambar dengan kita. Firman dan roh itu bicara kepada dirinya. Lalu tentu saja Tuhan ini punya tujuan, saudara. Karena panutan pemimpin rohani di dalam Alkitab ini semuanya manusia. Yang diikuti oleh manusia. Maka dia mengambil rupa manusia itu. Manusia inilah yang sempurna, yaitu manusia Yesus itu.
Mengapa? Karena di dalam diri manusia Yesus itu ada roh Bapa itu di situ. Itu yang saya pahami. Saya belum sekolah Alkitab, saudara. Makanya terheran-heranlah saya. Orang yang sudah punya gelar itu, sudah gembala, kok masih pusing dengan keberadaan Allah? Harusnya tidak perlu lagi berdebat tentang keberapaan Allah. Ini kadangkala ya yang membuat Injil ini tidak sampai dengan sempurna kepada orang lain. Apalagi saya dari Kedar, saudara. Berani saya mengatakan, dan itu bukan saya buat-buat juga, dan saya tidak penting, tidak perlu juga karena si A, karena si B. Karena pemahaman yang saya terima dari awal pertemuan secara pribadi dengan Tuhan itu. Dia datang secara pribadi kepada saya. Dan benarlah dia Tuhan yang Maha Esa itu, saudara. Mengapa saya mengatakan atau menerima, menyambut dia sebagai Tuhan yang Maha Esa? Tidak ada lagi. Tidak ada Tuhan selain dia, saudara. Buktikanlah kalau ada. Tidak ada. Dia mengubah saya sedemikian rupa. Saya paling keras kepala, boleh dikatakan, saudara. Keras hati. Tetapi ketika saya menerima sang firman itu, perkataan Tuhan itu, Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku, karena di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Yuk kita berusaha untuk memiliki hikmat, pengetahuan yang dari Tuhan itu, untuk bisa tinggal di dalam dia. Banyak sekali jalur-jalur ke sana disampaikan oleh Alkitab. Tentu saja salah satunya, bertobatlah, tinggalkan pakaian yang lama, perbuatan yang lama itu, tinggalkan. Dilambangkan seperti orang dibaptis itu, ditenggelamkan, matilah semua kehendak daging itu, dikuburlah semua dosa-dosamu di situ, dan bangkitlah dari akhir itu yang digambarkan seperti firman itu. Bangkit menjadi manusia baru, hidup baru. Yeskiel mencatat jelas. Dia akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan roh dan pikiran yang baru itu. Itu yang baru disebut lahir baru. Barang siapa melayani aku. Ini kunci keberhasilan di akhir zaman ini, saudara. Melayani dengan benar. Judul hari ini, melayani dengan benar. Pertama sekali kita harus memiliki pengetahuan tentang siapa Allah itu. Seperti yang saya katakan tadi, Allah itu Esa. Tidak beranak dan tidak diperanakan, saudara. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Yang tidak perlu saudara gali, cari siapa dan bagaimana lagi dia. Terimalah keberadaan dia. Waktu dia datang 2000 tahun yang lalu itu cukup ya. Otak kita yang segede tinju ini untuk menerima kenyataan itu. Dia datang sebagai manusia. Dari sisi lain kita melihat itu penebusan. Tapi saya suka menyoroti dari kemanusiaannya itu. Oh, rupanya Tuhan menginginkan kita juga sama seperti Yesus ketika ada di bumi. Tugas Yesus hanya mempermuliakan Bapanya. Tugas Yesus menyampaikan kebenaran. Tugas Yesus mengasihi siapapun yang datang kepada dia, dia tidak tolak. Maka Paulus ini, kalau kita lihat saudara di Filipi ini, di Filipi pasal yang ketiga itu,
Dikatakan ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang kedua, saudara, kita harus memiliki penguasaan diri. Yang pertama, umatku binasa karena tidak ada pengetahuan akan firman Allah. Kalau saudara tidak ada hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, saudara akan stres menghadapi keadaan ini. Sehingga saudara bisa melupakan bahwa janji Tuhan bagi orang yang percaya, Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia tidak memerintahkan kita, carilah harta sebanyak-banyaknya, carilah gelar setinggi-tingginya, carilah rumah sebesar-besarnya, carilah mobil sebanyak-banyaknya. Dia tidak memerintahkan itu. Mengapa saudara lakukan itu? Itu yang membuat saudara stres. Itu yang membuat saudara galau, kecewa, putus asa. Apa yang tidak diperintahkan Tuhan, janganlah lakukan. Lakukanlah perintahnya. Kalau Dia mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah pelayannya, pengikutnya. Kembali ke ayat 12. Yohanes pasal 12. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Kita harus mengikut Dia seperti Paulus mengikut Yesus. Meninggalkan semuanya. Saudara tidak, sampah-sampah itu saudara kumpulkan. Saudara bangga banyak sampah itu. Artinya, saudara lebih mementingkan harta dunia ini. Ingatlah, kita ini lahir tidak membawa apa-apa. Dan pergi ke sana juga, apalagi zaman sekarang. Banyak orang mati meninggal, saudara. Diantar ke kubur saja tidak bisa, saudara. Harta banyak melimpah semua, habis-habisan. Sehingga kita banyak mengorbankan kebahagiaan keluarga hari ini demi menggapai masa depan itu. Dengan usaha kita, jerih payah kita, kekuatan kita. Padahal firman Tuhan sudah mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ini saudara. Yang ketiga, kalau yang kedua tadi penguasaan diri seperti Paulus. Dia menguasai seluruh aspek kehidupannya sehingga dia berbalik 180 derajat. Dan dia meninggalkan semuanya ketika dia mengintip ke masa lalunya. Kesuksesan yang dia raih itu adalah sampah. Berhenti mengumpulkan sampah-sampah itu. Karena di sini yang dikatakan bahwa di mana aku berada, di situ pun pelayanku ada. Kita mengikuti Tuhan itu. Dia menjadi pemimpin kita. Berkali-kali saya katakan bahwa kita berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu relasi kita, teman sekerja kita. Tapi jangan lupa, Dialah pemimpin kita. Jadi dimanapun pemimpin kita berada, kita baru ada di situ. Jangan kita yang memimpin. Seolah-olah ini kata iman. Beriman pada nekat. Iman dan nekat itu beda-beda tipis, saudara. Nekat itu dasarnya adalah kekuatan diri sendiri. Mengandalkan orang lain. Itu orang nekat, saudara. Tetapi orang yang beriman mengandalkan Tuhan.
Kalau saudara hari ini tidak mengandalkan Tuhan, saudara akan kecewa. Banyak sekali kadang-kadang kita sibuk, saudara, mencari perhatian. Mungkin suami kita udah kita maafin, udah kita ampuni berkali-kali, atau istri kita sudah kita maafin, kita ampuni, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oh, dia masih juga tidak bertobat, saudara. Dan kita stres, kita kecewa. Rugi, saudara. Karena keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Uji diri saudara sendiri. Ketika apa yang kau harapkan tidak kau dapatkan, apakah kau akan kecewa, kau putus asa, engkau lari ke perempuan lain, kau lari ke laki-laki lain, kau lari ke dukun, kau lari ke sana sini, mengemis, mengeluh, meminta belas kasihan manusia. Salah, saudara. Itu bukanlah orang yang beriman, saudara. Orang yang beriman, dia mengandalkan Tuhan, memiliki hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pemimpin. Dia mengikuti kemana Tuhan itu pergi. Disitulah dia melayani, bukan semau dia, bukan dengan kekuatan dia. Kalau Tuhan yang jadi pemimpin kita, masa dia tidak akan memenuhi kebutuhan kita, saudara? Bukan keinginanmu, tetapi kebutuhan. Apa yang kita butuhkan di dunia ini? Apa sih sebenarnya? Kadangkala saya berpikir, mengapa orang begitu kecewa menghadapi hidup ini? Yang biasa dapat gaji sekian, mendapat perpuluhan sekian, mendapat PK sekian. Sekarang karena COVID, bayangkan Bu, nggak ada apa-apa lagi. Udah nggak ada ibadah. Loh, kenapa Bapak sampai kecewa begitu? Iyalah Bu Yusnita, belum lagi bayar ini, bayar itu, kredit ini, kredit itu. Saudara, karena keinginanmu lah kamu sengsara. Tuhan bilang jangan berhutang, kau berhutang. Berpadalah dengan apa yang ada. Karena Tuhan katakan, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku ada. Jadi pemimpin kita itu ada Tuhan itu. Kemana saja dia perintahkan. Ke tempat yang basah, ke tempat yang kering, kata dunia. Itu tidak menjadi ukuran bagi orang percaya Tuhan. Karena Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu Tuhan kita. Saya mengalami itu, saudara. Hidup saya ini benar pas-pasan, saudara. Pas butuh, pas ada. Maka kalau orang kadang-kadang mengatakan, betapa kecewanya kalau nggak dapat duit pulang dari luar kota, ada suami saya dengan keluarganya pulang dari luar kota, lalu mengeluh, nggak ketemu orang, nggak dapat uang dan segala macam. Saya dalam hati saya mengatakan, kalau saya pribadi, dari mulai saya kembali dengan papa anak-anak ini, saya tidak pernah tahu duitnya berapa, kerjanya bagaimana, nggak boleh tahu. Dia mau ketemu jenderal, ketemu gubernur, ketemu satpam, dapat duit, nggak dapat duit, tidak merubah keadaan saya. Tetap gaji UMR dari dulu sampai sekarang, itu pun kadang-kadang dikredit. Kalau bisa dikurangin juga, saudara. Tetapi kuncinya, mengapa saya bisa menerima kenyataan itu tanpa harus berbuat dosa, saudara? Disitulah keyakinan saya bahwa Tuhan itu menyertai saya. Dan dia memberi kekuatan kepada saya. Oh, janji-janji bukan main, saudara. Nanti kalau hari tua, kita nanti begini, udah kamu nggak usah tahu dapat duit berapa, ini berapa, nggak perlu tahu. Saya ikutin bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang ini 27 tahun saya kembali, saudara. Selamanya begitu.
Apalagi zaman sekarang ini, UMR bukan lagi pusat, UMR daerah dikasih ke saya. Kalau saya berdiri hanya sebagai Yusnita Tanjung, istri dari seorang suami, mungkin saya sudah menjadi pembunuh, saudara. Kecewa saya luar biasa. Tetapi di situ saya melihat, di mana Tuhanku ada, aku akan ada di situ juga. Kemana Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan lakukan, aku belajar melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan sampai hari ini, puji nama Tuhan, saya tidak pernah merasa kurang, saudara. Tidak. Justru di tengah-tengah COVID yang luar biasa ini, semua mengeluh. Hampir setahun, pokoknya sejak COVID lah, saudara. Terakhir saya tidak keluar kota. Kalau saya keluar kota, kadang-kadang ada berkat, itu untuk nombok kehidupan saya. Ya, saya berbagi ke kiri ke kanan, sisanya ya untuk cukup bulan ke bulan, saudara. Yang hidup saya pas-pasan itu. Nah, ada juga kadang-kadang orang minta bantuan ke saya, ini segala macam. Saya lihat rumahnya saya besar, tinggal di apartemen, saudara. Nggak bisa tuh memberkati saya. Tapi saya belajar. Apa yang saya dapat, saya belajar berbagi. Dari dulu, saudara. Sesuai ukuran saya. Nggak bisa, ya saya membantu orang yang besar. Setidak-tidaknya orang-orang yang kecil. Di sekitar saya. Saya berbagi dan berbagi. Karena Tuhan adalah pemimpin kita. Manusia mungkin lupa apa yang kita lakukan. Atau dia pura-pura lupa, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Sungguh aneh cara Tuhan. Justru di tengah-tengah COVID ini, saudara. Orang memberkati saya. Sehingga saya mendapatkan satu buah mobil, saudara. Yang tidak pernah saya pikirkan tadinya. Itu sampai seperti itu. Belum pernah saya mendapat berkat sebesar itu. Dan juga walaupun ya mobil itu biasa-biasa saja, tapi bagi saya itulah cara Tuhan saya yang luar biasa. Di tengah-tengah kekeringan itu selalu ada mata airnya Tuhan. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pemimpin saya. Yang keempat, saudara, kita harus tahu apa kehendak Tuhan itu. Kehendak Tuhan itu kita melakukan kehendak Bapa itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Ya, kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-12 itu, saudara, ya. Ayat yang ke-50 itu dikatakan di situ. Di Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan, aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kita juga, saudara, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sampaikanlah apa yang dikatakan oleh Sang Bapa itu, atau Yesus itu, atau Tuhan itu kepada kita, dan kita sampaikan kepada manusia. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Intinya itu mencapai hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Harus memiliki hikmat, harus memiliki pengetahuan akan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu harus kita ada penguasaan diri, saudara. Bagaimana Paulus tidak terikat lagi dengan hal-hal duniawi ini.
Karena di dalam Tuhan itu ada segalanya. Ada, saudara. Apalagi Zakius itu, saudara, kalau kita lihat. Kalau saudara saudara hidup bergelimang dengan dosa, mencari uang yang tidak halal, ketika saudara benar-benar merasakan jamahan Tuhan, dan saudara lahir baru, saudara, lihat Zakius. Dia katakan, apa yang pernah ku ambil dari orang, akan ku kembalikan. Dia tidak lagi hitung-hitungan, saudara. Yesus hadir waktu itu. Dan apa yang Zakius lakukan ketika dia bertobat itu, Yesus benar-benar disenangkan hatinya. Anak-anak ketebusan itu benar-benar tidak lagi mau mengikatkan diri dia dengan harta dunia ini. Dia berikan, dia berikan, dia berikan. Kita tidak. Kadangkala kita melayani Tuhan, justru mengambil hak orang, merampas hak orang untuk kepentingan diri sendiri, untuk kekayaan diri sendiri, untuk harta kita yang berlimpah ruah juga. Dan kita akan membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, lihat gue diberkati dengan limpah ruah. Saudara, itu tidak pernah diperintahkan Tuhan. Saudara lakukan, maka menjadi salah, menjadi sesatlah pengiringan saudara. Juga ketika kita menyayangi keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, lebih dari Tuhan, tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika saya diperlakukan tidak adil, saya mempunyai Tuhan yang adil. Karena Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sambut, tangkap itu saudara, dan masukkan ke hati. Berjalanlah dengan pemberian Tuhan itu. Dan kita akan bisa menerima keadaan seburuk apapun tanpa menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Saya diperlakukan seperti itu, saudara. Mungkin banyak saudara sudah mendengar kesaksian saya. Terlebih ya, saya mengikuti acara di Bapak Yosua Tewu itu, saudara. Itu tentu saja saya menceritakan 50 atau 60% dari penderitaan saya. Tidak mungkin menjadi konsumsi umum apa yang saya alami sebenarnya. Lebih dan lebih, saudara. Dan mengapa saya kuat bertahan? Karena damai sejahtera Tuhan itu ada bersama dengan saya. Harusnya itu juga menjadi bagian saudara. Damai sejahtera Tuhan itu harus ada bersama dengan saudara. Harus ada. Karena ketika manusia, karena waktu dunia tidak memberikan damai itu kepada saudara, saudara akan memiliki damai sejahtera itu. Ya. Kekuatan ilahi itu, karena itu adalah produksi dari surga itu. Yang tidak akan lekang kena panas, yang tidak akan hancur kena hujan, saudara. Dia kuat. Ketika masalah itu datang, dia kembali berkobar memberi penghiburan. Memberi damai itu kepada kita. Dan penghiburan yang dikatakan, jangan takut Yusnita, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apapun yang terjadi, saya benar. Tidak ada lagi yang saya perlu takutkan. Saya melihat orang-orang kadangkala saudara ya kesana sini, udah sibuk. Nah, saya sudah biasa dibully oleh orang, dibully oleh keluarga, ditekan kiri dan kanan. Dan di sana saya melihat kekuatan Tuhan. Dan saya mau tinggal di dalam kekuatan Tuhan itu. Dan saya alami sampai sekarang. Saya merasakan kekuatan itu ada. Karena saya ingin sekali saudara ya, mencari kehendak Tuhan dalam hidup saya. Kalau di Matius pasal 12 ayat yang ke-40, ayat yang ke-50 ini dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pengakuan Yesus di depan umum. Di depan saudara sekandungnya. Dia menyatakan siapa sebenarnya yang layak menjadi saudaranya. Saudara berarti kalau disebut kakak rohani kita, ya adik rohani kita, ibu rohani kita harus satu roh.
Harus satu roh, saudara. Yesus mau kita satu roh dengan Dia. Dan kita menjadi saudaranya. Dan Bapa kita hanya satu. Bapa yang Maha Esa itu. Bapa yang Maha Kuasa itu. Yang diperkenalkan oleh Yesus itu kuasanya. Itu yang saya alami, itu yang saya rasakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun keadaan ini, maka saya selalu di postingan saya katakan, bersiap-siap untuk keadaan yang lebih buruk. Karena firman Tuhan mengatakan, dunia ini akan dihancurkan, masuk ke zaman kesukaran. Sudah masuk, saudara. Orang mengatakan, wah nanti kalau zaman antikristus bagaimana? Sekarang sudah zaman antikristus, saudara. Semenjak penolakan Lucifer itu terhadap Allah yang Maha Esa itu, sehingga dia dikeluarkan dari hadirat Tuhan itu, antikristus itu sudah dimulai, saudara. Dia terus memasang jaringnya, terus. Dan satu kali dia akan diberi kuasa ini kepada antikristus itu, kepada Lucifer itu, karena keinginannya ingin menjadi penguasa. Pada Tuhan sudah mengatakan bahwa bumi ini akan dihancurkan, tetapi dia tetap ingin jadi penguasa dunia ini, saudara. Betapa bodohnya dia. Untuk kita orang percaya, Tuhan mengatakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Yang di atas, saudara. Jangan lagi kehilangan hikmat, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kasih di bumi ini. Kalau suami saudara tidak mau juga bertobat, tidak usah jadi masalah lagi, saudara. Saudara harus berdamai terus dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu isi hati saudara. Tuhanlah yang tahu kebutuhan saudara. Tuhan yang tahu kekuatan saudara. Anak-anak saudara, sudah kita beri teladan, dia masih menceng ke kiri, ke kanan, muka belakang, mempermalukan kita. Apa saudara mau stres? Lakukan saja bagian kita. Karena setiap orang itu punya proses sendiri. Saya terkesan dengan seorang anak muda itu yang sudah meninggal sekarang ya, Raditya itu ya, Radit itu ya. Dia meninggal, mantan narkoba, bandar narkoba itu. Ya, ketika pertemuan dia dengan Tuhan yang pertama, membuat dia dekat dengan Tuhan. Membuat dia tahu siapa Tuhan. Tetapi dia tidak melekat dengan Tuhan. Sehingga jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Ketika dia bangkit, dia menyadari kesalahannya dan dia melekat kepada Tuhan. Dan dia menyadari, waktu dia menyadari, dia mendapatkan pengampunan. Ketika kita dapat pengampunan, maka damai sejahtera Allah itu menjadi bagian kita. Dan dia bisa menerima istrinya. Walaupun istrinya sudah menikah lagi dan hidup macam-macam, dia katakan, aku pun orang berdosa. Tuhan menerima aku. Mengapa aku tidak bisa menerima istriku dengan hati yang penuh pengampunan? Siapa aku? Itu pertobatan yang sesungguhnya. Tetapi kalau pasangan saudara masih mutar-mutar di padang gurun, saudara tetap andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji. Tak mungkin dia ingkari. Itulah kunci kekuatan saya sampai hari ini. Dimana, waduh, kalau suami saya kalau ditanya, kenapa mobilnya tabrakan? Itu kan mobil dia, bukan mobil lo, bukan mobil kamu, suka-suka saya. Sakitnya sampai di sini, saudara, kalau kita sebagai istri. Ya. Tetapi itu tidak lama kemudian Tuhan ganti. Saya tidak tahu, saudara, siapa itu yang mengumpulkan berkat. Dari mana saya tidak mengerti. Tetapi ketika saya mengatakan, Tuhan, saya butuh mobil. 2 bulan kemudian, saudara, orang-orang yang tidak saya kenal hanya melihat saya dari kesaksian saya di sana sini, lalu mereka kumpulkan dana. Dia katakan, Bu Snita mau mobil model apa? Kalau saya kedagingan saya lagi muncul, saya mau yang ini. Tidak, yang penting saya itu ada mobil saja sudah cukup. Puji nama Tuhan, saudara. Di tengah-tengah yang tidak mungkin,
Tuhan kita selalu berkarya. Karyanya tidak pernah gagal. Hampiri dia dengan kerendahan hati. Orang yang bersama dengan Tuhan mampu melewati setiap musim kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan itu pemimpinnya. Berjalanlah bersama dengan dia. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, satu hal yang aku minta, jangan tinggalkan aku. Kalau aku salah, menyimpang ke kiri dan ke kanan, tegur, kalau perlu, hajarlah aku Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita bisa tahu rencana Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak akan tahu rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetaplah bersemangat. Tetap bangun iman. Perkatakan firman Tuhan. Kabar dunia akan semakin lama semakin membawa kita terpuruk. Tapi kabar dari surga selalu mengangkat kita untuk lebih tinggi dari dunia ini. Karena siapa yang melayani Bapakku, kata Yesus, dia akan dipermuliakan oleh Bapa. Siapa yang melayani Yesus, siapa yang berjalan bersama dengan Yesus, siapa yang mengikuti Yesus, dia akan dipermuliakan oleh Bapa. Artinya kita memiliki satu hak istimewa. Ada perbedaan antara orang dunia, orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dengan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Situasi, kondisi boleh goncang, boleh goyah, tetapi iman kita semakin teguh. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga harus bangkit, berseru kepada Tuhan. Tanggalkan kekecewaan, tanggalkan kesedihan, tanggalkan semua yang mengikat pikiran kita. Kalaupun semua harta kita diambil, kita dimiskinkan oleh Tuhan, bukan oleh dosa kita. Saudara percayalah bahwa sukacita, damai sejahtera itu akan menyertai saudara. Di sanalah orang dunia akan terheran-heran. Kok bisa dia bersukacita? Dulu dia punya ini dan itu, sekarang tidak punya. Kok dia bisa bersukacita? Siapakah Tuhan? Tuhan kita yang akan dipermuliakan. Ingatlah, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat sampai ke sana. Kau lepaskan, mulai dari bumi kau lepaskan, semuanya akan terlepas. Maka kita bisa menarik hadirat surga itu ke bumi. Dan kita tetap akan mengatakan kepada dunia, aku bersama dengan Tuhan akan melewati setiap musim apapun. Sekalipun di lembah bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia pemimpin kita, dia ada raja kita, dia pelindung kita, dan dia juga yang akan mengangkat kita masuk ke dalam kekekalannya. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.